Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang paling utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah dipertemukan di pekan ke berapa? 4 ya? 4 tutorial pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, pemateri kita sudah ada di layar kaca kita semua. Bapak Dr. Munawar Hidayat. Insya Allah tema yang akan dikedepankan yaitu Islam dan kebangsaan. Nah, sebelum dimulai, mari kita buka agenda kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk susunan acaranya, yang pertama ada pembukaan, yang kedua yaitu sesi pematerian. Nah, nanti setelah pematerian sampai kira-kira jam 9.50, Pak. Ya, nah, setelah itu ada 20 menit dari 9.50 sampai 10.10 sesi tanya jawab insya Allah. Dan ditutup nanti di akhir. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita dengarkan dengan seksama pematerian dari Bapak dengan tema Islam kebangsaan. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini tema kuliah duha kita ini tentang Islam dan kebangsaan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bidatil yakin. Mudah-mudahan para mahasiswa semuanya dalam sehat walafiat. Khususnya lagi sehat batinnya ya, sehat batinnya. Walaupun jasmaninya sakit ya. Dan kalaupun bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa sakit dan penyakitnya dan menyembuhkan kembali. Ya, oke. Kita kuliahnya Islam dan kebangsaan. Coba di PPT kedua ya, yang PPT yang keduanya dibuka. Bapak akan mulai dari mengutip ayat-ayat Al-Quran. Maka ini silakan dibuka ya ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat ya, ini ayat Quran ya. Ini ayat Quran yang ini ya. Ini menurut Bapak ini ayat untuk membangun kebangsaan ya.
membangun mulai hidup berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, hingga berbangsa ya, hingga berbangsa, bahkan berdunia. Ini universal ya, ini universal ya, ayatnya universal. Nah ini Bapak mungkin pertama surat Al-Maidah ayat 32. Ini kok ini tulisannya kurang jelas ya, kurang ini apa? Ini buram itu blur tulisannya ini blur. Iya Pak, blur. Ya betul ya, nggak tajam ini. Jadi ini Ya. Coba. ini apa? Blur gini tidak jelas ya. Nah, intinya ya pada ayat yang Bapak pertama ini bahwa pandangan Islam dalam Islam membunuh satu manusia, membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, ini apa? Ini lebih blur lagi ya. Ini lebih blur lagi nih. Membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi kita jangan sekali-kali membunuh ya. Baik membunuh fisik ya, ataupun membunuh karakter ya. Membunuh karakter itu dengan cara menggibah, memfitnah, membuli gitu kan. Nah ini apa? Dalam pandangan Al-Quran, Allah dalam Al-Quran ya, membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Membunuh seorang manusia Indonesia sama dengan membunuh seluruh manusia se-Indonesia. Bahkan sedunia. Gitu kan. Aduh, mengerikan sekali ya, mengerikan. Barang siapa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia, ini ngeri ya. Dan barang siapa yang menghidupkan seorang manusia sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Barang siapa yang menghidupkan seorang manusia, saudara kita bisa dihidupkan, kerabat kita, tetangga kita ya. Nah oleh Allah dinilai sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Jadi kalau di Indonesia sama dengan menghidupkan, memelihara kehidupan seluruh umat manusia di Indonesia, bahkan di dunia ya. Nah ini ayat-ayatnya, ini ayat Qurannya ini ya, ayat Qurannya itu jadi apa? Bapak kan bahasa yang punya Bapak aja ya, yang jelas nih. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajri zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'an nama qatalanna sajami'a wa man ahyaha faka'an nama ahya'anna sajami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu karena ini sambungan ayat sebelumnya ya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel juga bagi kita ya. Bukan hanya bagi Bani Israel. Ini nyambung sebenarnya nyambung. Ada dari mulai pembunuhan Habil oleh Kabil gitu kan. Nah, sampai ke Bani Israel sampai sekarang sebetulnya gitu kan. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena dia itu membunuh, bukan karena mengkisos gitu kan. Bukan juga karena orang itu berbuat kerusakan di bumi. Yang berbuat kerusakan harus dihukum mati kan, dibunuh. Nah, bukan karena itu. Membunuh seorang manusia karena faktor lain. Karena faktor lain, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Nah itu ya, jadi ini larangan berbuat kerusakan di bumi, melampaui batas, dilarang membunuh, termasuk dilarang membunuh karakter ya, membunuh karakter, melukai gitu kan, melukai. Nah nggak boleh, gitu kan, nggak boleh sama sekali gitu kan. Ya kita lanjutkan ke ini ya, ke ini yang kedua, ayat kedua. Ayat keduanya. Ayat keduanya maka silahkan ini diklik. Bapak, Ya?
Kami tiasa di Bapak. Oh ya Saya boleh ya, Pak. dari Bapak aja ya. Kami tiasa. Ya, dari Bapak aja ya. Ya, dari Bapak aja. Ya, oke, ya. Ya, Nah, ya. Teh Siti di ini aja. Ya. Ya, oke. Nah, Manawi saya, Pak. mudah-mudahan. Nah, ini jelas nggak? Jelas nggak Belum, Pak. tulisan? Ya? Belum ada. Belum ada? Nah, jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. jelas. Nah, Oh, udah ya. ada, Pak. Ya, yang ini yang Bapak aja ya. Yang Bapak aja Jelas, ini. Pak. Ya, oke. Sekarang ayat keduanya ya. Ayat keduanya yang jadi landasan kita berpikir ya. Landasan berpikir berbangsa. Ya, Pak. Nah, ayat keduanya ini apa? Surat Al-Maidah ayat 32. Oh, ini apa? Oh, terbalik ini ayat 2 ya. Tadi ayat 32, sekarang ayat 2 nih. Ayat 2. Nah, ayat 2 ya. Kita terjemahnya aja ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah. Dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Sedang mereka mencari karunia dan keriduan Allah. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka bolehlah kamu berburu. Berburu saja boleh ya. Lebih-lebih berbisnis yang halal. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya. Nah, ini coba ya dicamkan ya. Ini kan di zaman Nabi dulu ada orang-orang Nabi dan orang-orang Islam ya mau umroh ya, mau haji atau umroh ya. Kemudian terus dihalang-halangi oleh manusia. Dihalang-halangi oleh manusia. Mau beribadah dihalangi nih. Apa sikap orang beriman? Nah, dalam ayat ini janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu menganiaya mereka. Nah, jangan sampai menganiaya mereka, jangan. Nah, kalau orang menghalangi ibadah kan, aduh ya kok ibadah dihalangi gitu kan. Nah, tapi orang-orang beriman jangan menganiaya mereka, jangan. Nah, di zaman kita sekarang kan ada orang yang menghalangi ibadah ya. Orang mau beribadah dihalangi. Hanya beda mazhab, beda golongan agama dihalangi orang ibadah coba ya. Padahal ini orang beriman dihalangi saja, jangan aniaya. Ini orang beriman, ngaku beriman lah, menganiaya, berbuat jahat ya. Menghalangi orang ibadah. Nah, ini jangan ya. Nah, ini sering di kita kan di Indonesia sering ada kasus orang ibadah dihalangi. Orang ngaji dihalangi, bahkan dijahati. Ini Ustadz siapa? Ustadz Ali Bajeber ya. Syekh Ali Bajeber, padahal beliau itu ini apa jadi juri ya untuk menilai hafalan Quran. Dilukai, ditusuk dengan pisau belati ya sampai terluka. Nah, itu kan menghalangi orang ini ngaji ya, beribadah dihalangi gitu kan. Jahat. Di Solo kan ada juga orang sedang ngaji dikeroyok pakai belati lagi. Dan yang ngeroyok itu orang-orang Islam ngaku agamanya Islam tapi jahat gitu kan. Nah, ini jadi orang beriman saja, orang lain menghalangi saja, orang kita tak usah berbuat aniaya, tak usah ya, biarkan itu urusan Allah lah. Itu orang jahat kan urusan negara. Kalau di negara urusan negara ya, biarkan hukum yang menyelesaikannya ya. Kita sendiri ya udahlah, selesai aja. Kemudian ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dan berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, jadi kita jadi berbangsa ya, dalam rangka berbangsa. Tolong-menolong ya, harus tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Harus ya tolong-menolong ya. Dan jangan, ini larangan ya. Larangan, jangan. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Membuli itu dosa ya. Menghoak itu dosa, hoak itu ya. Gibah dosa, fitnah dosa. Ujaran kebencian dosa.
yang supaya menciptakan orang benci gitu kan, itu dosa itu. Nah, jangan tolong menolong, jangan. Jadi kalau Anda mendapat WhatsApp ya, media sosial yang meminta untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoak, gibah, jangan disebarkan. Udah, berhenti di HP Anda. Karena kalau Anda menyebarkan berarti Anda tolong menolong dalam berbuat dosa. Dan jangan tolong menolong dalam permusuhan ya, permusuhan. Al ismi wal udwan itu permusuhan. Jangan bekerja sama untuk bermusuhan, menciptakan musuh, jangan. Kita ini tidak punya musuh, orang Islam itu ya. Di Quran musuh kita ini adalah setan. Itu musuh. Setan ya. Dilawannya dengan ini, dengan apa? Dengan hati yang ikhlas. Nah kan ikhlas itu iblis tidak bisa menggoda ya. Iblis saja tidak bisa. Lebih-lebih setan kecil ya. Iblis saja setan paling besar, rajanya setan, nggak bisa menggoda itu. Apa kata iblis? Ila ibadaka minhumul mulasin. Ya Allah ya Tuhan, akan aku goda seluruh manusia. Sehingga manusia itu memandang baik perbuatannya, padahal salah, tapi dianggap baik oleh dirinya. Dan mereka semua akan ikut iblis ya. Ila ibadaka minas, kecuali hamba-hambamu, kecuali sebagian dari hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ikhlas ya. Jadi kita jangan sampai itu ya, jangan sampai tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, karena ada golongan tertentu sekarang yang menciptakan permusuhan. Membenci golongan lain. Jadi menciptakan benci terhadap golongan lain. Benci terhadap agama lain. Bahkan benci terhadap sama-sama Islam hanya beda mazhab. Dibenci. Nah, itu jangan diikuti, jangan. Anda jangan ikuti. Lebih-lebih kita berbangsa ya. Berbangsa bernegara itu ada aturannya. Ada etikanya. Etika berbangsa dan bernegara. Kita kutip lagi yang berikutnya ya. Ini hanya kutipan-kutipan ringkas ya. Nah, ini ada sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dihimpunkan ya, ini apa? Ini dalam rangka berbangsa ya, dalam rangka berbangsa, mulai berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat hingga bernegara ya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai dermawan. Suka dengan orang yang dermawan, membantu dengan harta ya. Dermawan itu membantu dengan harta. Dan yang berakhlak mulia. Nah, Allah menyukai orang yang dermawan, yang berakhlak mulia, dan membenci orang yang berakhlak buruk. Nah, yang berakhlak buruk dibenci oleh Allah. Allah tidak suka dengan orang yang berakhlak buruk, tidak suka sama sekali. Nah, sedangkan ini apa? Bermusuhan itu akhlak buruk ya. Menciptakan musuh akhlak buruk. Membenci akhlak buruk. Membenci itu akhlak buruk. Sombong akhlak buruk gitu kan. Allah tidak suka. Dendam, iri ke orang lain, syirik ke batur. Nah, itu mau baleunghar si eta mah gitu kan. Ari bangsa orang miskin-miskin. Nah, itu syirik ya, syirik, iri. Enggak boleh sama sekali. Allah tidak suka dengan yang iri, tidak suka. Nah, Allah membenci orang yang berakhlak buruk, dibenci. Yang kedua, sesungguhnya orang beriman yang berakhlak baik. Orang beriman berakhlak baik menyamai derajat orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan sholat malam dan menghabiskan siangnya dengan berpuasa. Nah, jadi ada dua orang nih. Satu orang itu akhlaknya biasa ya. Dia berpuasa siang harinya terus-terusan ya. Kecuali puasa yang diharamkan ya. Malam harinya dia sholat terus-terusan. Nah, tapi akhlaknya biasa-biasa. Kemudian kalau buruk mah ditolak lah. Sholatnya ditolak, puasanya ditolak. Kalau akhlaknya buruk ya. Sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia. Nah, ada orang yang sholatnya biasa, puasanya biasa lah gitu kan. Mungkin hanya sholat wajib saja, puasa Ramadan saja. Tapi akhlaknya mulia. Nah, walaupun dia hanya sholat wajib saja, puasa Ramadan saja, tapi akhlaknya mulia, maka oleh Allah dinilai dia itu telah mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, dan puasa-puasa sunat. Kemudian kalau sholat tahajud, waduh lebih tinggi lagi ya. Kemudian lebih-lebih kalau orang itu sholat tahajud, puasa sunat, wah lebih-lebih lagi gitu kan. Nah itu ya. Yang ketiga,
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, terkenal sekali ya. Ini hadis ini terkenal. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya dan paling baik akhlaknya. Oke, ada lagi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti kecuali akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak yang baik itu timbangannya berat sekali. Timbangan kebaikannya berat sekali itu. Akhlak yang baik itu. Kenapa? Karena misi Nabi kan akhlak ya. Innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi berakidah saja, bertauhid aja sia-sia kalau akhlaknya buruk. Iblis kan bertauhid. Iblis bertauhid tapi oleh Allah divonis kafir. Kenapa kafir? Karena akhlaknya buruk. Dia sia-sia bertauhid juga. Orang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, dijebloskan ke neraka. Di zaman Nabi ada seseorang yang dilaporkan ahli ibadah, sholat tahajud tiap malam, setiap puasa sunat dia puasa, dia sedekah tiap hari. Tapi tetangganya ya tersakiti oleh lisannya. Kata Nabi, orang itu ditempatkan oleh Allah di neraka. Itu baru tetangga yang tersakiti. Kemudian kalau sebangsa tersakiti, coba ada. Satu agama tersakiti. Satu penganut agama tersakiti. Satu penganut mazhab tersakiti. Walah. Baru menyakiti tetangga saja, menyakiti hati dengan lisan. Ini bukan dengan perbuatan, bukan. Dengan lisan. Sudah menyebabkan dijebloskan ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Oke, ada. Sesungguhnya Allah sangat murka terhadap orang-orang yang keji dan jahat. Allah murka. Al-maghdub ya, maghdub. Nah, salah satu maghdub itu adalah orang yang berakhlak buruk. Itu yang dibenci oleh Allah. Yang berakhlak buruk yang dibenci oleh Allah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdub itu salah satu yang ini. Allah murka kepada orang yang keji dan jahat. Nah, gitu ya. Itu yang dibenci oleh Allah. Dimurkai. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, sedangkan keburukannya terjaga. Nah, jadi itu yang manusia terbaik itu adalah yang kebaikannya diharapkan oleh orang lain dan terjaga dari melakukan keburukan, terjaga. Nah, terus ada ini hadis lagi. Ini banyak hadisnya, banyak sekali ya. Ini yang Bapak cuplik beberapa saja ya. Seorang muslim adalah jika kaum muslimin lainnya, orang itu disebut Islam, disebut muslim ya, jika orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, jadi ada orang Islam ngaku Islam tapi jahat kan. Bukan hanya buat hoak, ujaran kebencian, bahkan itu seperti kasus tadi ya. Orang sedang ngaji kok dilukai gitu kan. Jahat sekali kan. Nah, sejak zaman dulu ada Khalifah Utsman bin Affan ya. Seorang khalifah yang muslim sejati, mukmin sejati, yang sangat soleh, sangat dermawan, tapi dibunuh oleh demonstran yang mengaku perwakilan umat Islam. Nah, jadi demonstran itu selalu mengaku perwakilan umat Islam, selalu mengaku sejak zaman dulu ya, tapi jahat, membunuh. Khalifah Utsman dibunuh, dituduh kafir. Nah, ini ya. Jadi muncul kelompok intoleran dan radikal ya. Ini yang merusak bangsa nih. Merusak kebangsaan ya. Intoleran dan radikal. Nah, Khalifah Utsman dibunuh. Terus Imam Ali, Khalifah Ali ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh juga. Bahkan yang membunuhnya seorang ulama. Ulama yang hafal 30 juz Al-Qur'an, tahajud tiap malam, setiap puasa sunat ya puasa terus-terusan. Puasa Nabi Daud dah katakan gitu kan. Puasa terus-terusan itu ya. Tapi membunuh, jahat. Kenapa jahat? Kenapa membunuh? Karena intoleran dan radikal. Tidak berakhlak. Akhlaknya buruk. Akhlaknya. Nah, jadi ini pesan Bapak ini apa? Akhlak itu harus utama ya. Harus menjadi kurikulum Anda sepanjang hayat ya. Setiap perbuatan Anda diukur dari akhlak. Apa ini akhlak mulia? Bukan. Kalau bukan akhlak mulia, jangan Anda ikuti. Jangan. Kalau Anda punya akhlak tercela, dibuang. Nah, gitu ya. Oke, teruskan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kearifan Islam saudara ya.
Kearifan Islam Nusantara. Ya, kearifan Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara, kenapa Islam Indonesia berbeda dengan Islam di negara lain? Islam di bangsa-bangsa lain itu kacau ya. Wah, perang gitu kan, perang berselisih, saling bunuh membunuh, fitnah memfitnah. Nah, ini diusahakan disebarkan ke Indonesia ya. Ada usaha-usaha disebarkan ke Indonesia. Ini jangan diikuti ya, jangan diikuti ya. Disebarkan mungkin dibayar atau mungkin juga memang punya ideologi begitu. Punya ideologi jahat gitu kan, merusak, tidak rela kalau bangsa ini damai tentram, tidak rela. Sehingga membuat kekacauan. Nah, Bapak ingin ingatkan, Islam Nusantara itu berbeda dengan Islam di negara-negara lain, berbeda. Kenapa sejarahnya berbeda? Islam Nusantara itu berbeda, kenapa? Lebih menonjolkan Islam yang substantif, Islam yang damai, yang moderat, yang toleran. Nah, itu Islam Nusantara ya, menonjolkan itu. Nah, dimulai dari, Bapak akan mulai kutip dengan ini, Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro, dia itu saking substantifnya ya, menghilangkan identitas dirinya. Padahal nama dia itu Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama yang soleh, yang berakhlak mulia, ahli ibadah gitu kan. Tapi beliau menyembunyikan identitasnya dengan mengganti nama dengan Gajah Mada. Nah, Gajah Mada itu orang muslim sejati, seorang waliullah ya, seorang waliullah. Nah, kenapa dia datang ke Indonesia? Dia kan orang Iran. Patih Gajah Mada itu orang Iran, bukan orang Indonesia. Dia berkebangsaan Persia. Kenapa datang ke Indonesia? Nah, dia itu dapat kabar Raja Hayam Wuruk ya. Raja Hayam Wuruk mencari seorang patih. Patih itu Perdana Menteri ya. Mencari kepala pemerintahan ya. Mencari Perdana Menteri yang sakti. Mencari seorang Perdana Menteri yang sakti. Nah, diadakan adu tanding kesaktian. Nah, Patih Gajah Mada itu, Syekh Jumadil itu datang ke Jawa, dan dia ikut lomba kesaktian. Dan rupanya beliau menang. Nah, diundanglah oleh Raja Hayam Wuruk ya, Patih Gajah Mada itu, dia ditanya, nama kamu siapa? Oh, saya Gajah Mada namanya. Dia menyembunyikan, padahal dia Syekh Jumadil. Kenapa dia menyembunyikan namanya? Karena ternyata setelah dia datang ya, dia kan tidak tahu dikira Indonesia Nusantara itu Islam dikira ya. Ternyata setelah datang ke sini ternyata Hindu agamanya, orang Hindu ya. Raja Hayam Wuruk itu Hindu, menteri-menterinya juga Hindu, gitu, rakyatnya juga Hindu gitu kan. Makanya dia merahasiakan namanya, oh saya Gajah Mada. Dan selama dia menjadi Perdana Menteri ya, itu Syekh Jumadil Kubro itu tidak pernah bicara tentang Islam. Tapi dia menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbangsa, diterapkan. Bahkan sholat pun, kalau sholat, Patih Gajah Mada itu rahasia sholatnya. Karena yang Islam kan sendiri, yang Islam itu hanya Gajah Mada saja. Yang lainnya bukan Islam. Nah, Gajah Mada itu kalau sholat itu dia di guha. Di guha yang tidak bisa ditunggu oleh pasukan yang nggak bisa ditunggu. Karena di tebing guhanya gitu kan. Sampai sekarang ada guhanya kan. Jadi tempat wisata sekarang kan guhanya itu. Nah, itu yang kedua ya, Wali Songo. Wali Songo itu ternyata ya sudah ada Islam ya. Di Jawa sudah banyak Islam, tapi belum mayoritas, belum seperti sekarang belum. Masih penguasanya masih Hindu gitu, masih inilah. Wali Songo itu dia menerapkan Islam substantif ya, yaitu Islam yang damai, yang moderat, yang toleran gitu kan, guyub rukun, akur, bersama-sama gitu kan, membangun gitu kan. Nah, beliau menampilkan itu, teladan lah. Jadi Patih Gajah Mada juga banyak yang Islam ya. Di antara menteri dan pasukannya banyak yang masuk Islam. Dari keteladanan Gajah Mada, Jadi dia menyampaikan Islam secara rahasia gitu kan. Nah, Wali Songo pun begitu, Wali Songo itu mereka menanamkan Islam secara substansial, merembes menjadi budaya Indonesia, Nah, budaya Indonesia itu apa? Yaitu damai, moderat, toleran.
Nah, makanya muncul ada peribahasa ya yang muncul yang sangat terkenal, populer dan dijadikan nilai-nilai kehidupan oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Ini misal ya. Mungkin di setiap daerah ada istilah ini, di setiap daerah ya. Tapi Bapak yang hafal karena ini terkenal ya. Dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya. Dalam bahasa Jawa itu ini budaya Nusantara ya. Adem ayam tentrem. Adem ayam tentram, adem damai, tentram gitu kan. Tidak ada keributan. Jadi budaya Indonesia itu tidak suka dengan yang ribut-ribut. Tidak suka dengan yang ribut-ribut, tidak suka. Budaya Indonesia ya. Terus di bahasa Sunda kan, bahasa Sunda itu ada caina herang, laukna benang. Bagaimana kita menangkap ikan tanpa membuat keruh kolam? Nah, itu. Jadi laukna benang, caina tetap herang. Diusep, gitu kan, dipancing, di kancra. Nah, itu ya, disirip gitu kan. Rusak. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar sama aku biar semakin sayang. Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi munkar ya, tidak sampai membuat kerusuhan, tidak ya. Kerusuhan kan pasti banyak kerugiannya ya. Dalam teori psikologi massa, yang nama massa itu demonstran cenderung tidak rasional, cenderung emosional, cenderung. Nah, maka lahirlah di Indonesia itu empat pilar kebangsaan ya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang nyusun itu ulama ya. Supaya Anda tahu ya, yang nyusun Pancasila UUD 45 itu ulama. Wah, ulama beneran itu, ulama yang ulama besar luar biasa ya. Bukan orang sembarangan, bukan ya. Yang nyusun Pancasila itu dan UUD 45 adalah ulama. Persis seperti ya meniru di zaman Nabi. Nabi kan membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah itu semacam Pancasila dan UUD 45 sekarang gitu kan. Piagam Madinah namanya. Di mana di Piagam Madinah itu disebutkan orang Islam, orang beriman, orang Yahudi bersatu membangun bangsa. Membangun negara Madinah gitu kan, bersatu, bersama. Nah, ini supaya Anda tahu ya, Nabi ini memberikan contoh teladan kan. Ketika Nabi jadi presiden gitu kalau sekarang ya. Jadi pimpinan tertinggi negara, Nabi itu membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kalau di Indonesia Pancasila dan UUD 45. Nah, isinya itu kebersamaan, persatuan kebangsaan, saling menghormati agama, gitu, toleran gitu. Itu yang dibuat di Piagam Madinah. Nah, ulama di Indonesia ya ini meniru Nabi. Disusunlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang menyusun itu ulama, supaya Anda tahu ya, ulama. Makanya ini terus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika itu kita ragam, beda suku, beda budaya, beda etnis kan. Kita ada orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Minang, orang Pulau Sumatera gitu kan, orang Banjar, orang Sambas, orang Kalimantan, orang Dayak gitu kan, orang Bugis, orang Minahasa, orang Sulawesi, orang Maluku gitu kan, orang Papua, orang Bali, orang Sasak, orang Lombok, orang NTB, NTT gitu kan, dan mana-mana gitu se-Indonesia ya. Beda-beda, suku beda-beda, bahasa daerah beda-beda, agama beda-beda. Ada 6 agama di Indonesia: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam pun mazhab beda-beda mazhabnya. Mulai yang ya walaupun bukan, tapi ini menyerupai mazhab ya. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, PUI, Persis, Syarikat Islam, macam-macam gitu kan. Islam Sunni, Islam Syiah. Apalagi ada tasawuf, tarekat, macam-macam ya. Tapi bersatu, kita satu saudara, satu bangsa, satu saudara ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sudah teruji, sudah ada usaha-usaha mengubah Pancasila, mengubah UUD 45, mengubah NKRI, mengubah Bhinneka Tunggal. Sudah ada usaha-usaha mulai zaman Belanda dulu, Belanda kedua ya.
Setelah Jepang kalah kan, Jepang ini Indonesia merdeka, Belanda datang lagi mengubah, tidak NKRI, tidak. Nah, diubah gitu kan, gagal. Terus DI Islam itu Islam ya, bahkan memberontak, gagal. PKI itu sampai membunuh beberapa jenderal ya, dibunuh, gagal juga. Nah, jadi kita sudah punya hukum sejarah ya, segala usaha untuk merusak bangsa Indonesia, merusak Pancasila, merusak Undang-Undang Dasar 45, merusak NKRI, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak Islam yang damai, masyarakat yang damai, modal toleran, pasti kalah, pasti kalah itu. Kenapa? Karena ini sudah teruji sampai ke tingkat militer saja, yaitu kan PKI militer kan, DITI militer, gagal semuanya gitu kan. Nah, jangan diikuti ya, jangan diikuti ini. Jadi jangan kalau ada yang ngajak ini aneh-aneh, jahat, nah, gitu kan, jangan diikuti, jangan. Ini merusak sekali. Nah, oke ya. Jadi kita itu, maksud kita ini Bapak dan Anda ya. Maksud kita ini Bapak dan Anda ya. Dan Anda yang mendengarkan. Nah, kita harus menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kita demokratis, nah, itu menghargai perbedaan, memberi ruang hidup bagi yang beda-beda ya. Jadi kita membangun kehidupan bersama satu bangsa secara rukun, damai, toleran, moderat, wasatiyah gitu kan. Nah, karena itu kita ya, konkretnya apa konkretnya? Konkretnya kita ya sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, kita harus taat kepada negara dan pemerintahan. Harus taat ya, kalau tidak taat kan ada risikonya. Dan terutama ini secara substantif, merusak bangsa, merusak persatuan. Yang kedua, kita harus hidup bersama ya, toleran, tanpa membedakan etnis dan suku. Kita jangan sirik dengan etnis tertentu ya, kan di kita suka ada yang iri ya. Wah, ini mah dikuasai oleh orang-orang ini gitu kan. Nah, iri ya. Itu ciri-ciri orang tidak berprestasi yang iri itu. Ciri orang yang tidak berprestasi, yang kedua ciri orang yang akhlaknya buruk gitu kan. Kalau iri itu kan akhlak buruk, iri itu. Jangan dihidupkan ya. Kita harus membunuh akhlak iri, jangan. Iri terhadap etnis tertentu, iri terhadap suku tertentu gitu kan. Suka ada iri ya. Nah, kita jangan dibuang, iri itu dibuang. Kita bangun persaudaraan. Bahwa itu satu bangsa, orang Indonesia. Bangsa Nusantara. Karena kalau bangsa terganggu kan kita terganggu juga gitu kan. Terganggu oleh corona saja riweuh gitu kan. Kita terganggu oleh corona. Covid-19 riweuh pisan gitu kan. Ini yang mengganggu manusia gitu. Aduh, udah ada virus, manusia nggak ganggu lagi gitu kan. Kan lebih kacau sekali gitu kan. Nah, itu ya, jadi hidup bersama, toleran, tanpa membedakan etnis dan suku. Dan kita hidup bersama sebagai satu bangsa ya, toleran, tanpa membedakan agama. Jadi setiap agama punya, di Indonesia itu setiap agama punya kedudukan yang sama, punya hak yang sama, punya hak menyebarkan agamanya kepada orang yang mau, punya hak mendirikan rumah ibadahnya, punya hak mendirikan lembaga pendidikan agama, punya hak jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, punya hak gitu kan. Asalkan pilih gitu kan. Asalkan terpilih. Punya hak, haknya punya. Soal dia jadi tidak, itu urusan pemilihan ya. Urusan pemilihan. Di Amerika, perempuan punya hak jadi presiden. Walaupun belum ada perempuan yang jadi presiden di Amerika, belum ada. Presiden di Amerika selalu laki-laki. Kalau di Indonesia kan pernah perempuan jadi presiden, Ibu Megawati. Lebih hebat Indonesia ya. Nah, di Amerika itu demokratis. Jadi silakan perempuan nyalonkan diri. Pernah nyalonkan diri. Pernah kan yang tapi gitu yang kalah gitu kan. Nah, jadi itu apa? Jadi agama apapun silahkan mencalonkan presiden, mencalonkan gubernur, mencalonkan bupati, wali kota, silahkan. Asal kepilih gitu kan. Asalkan kepilih.
Yang keempat, tanya keempat ya. Kita ini membangun, nah ini kalau sesama Islam ya, apapun mazhabnya, apapun golongannya, jangan dibeda-bedakan. Kita membangun uhuwah Islamiyah yang sejati tanpa membeda-bedakan mazhab dan golongan Islam. Nah itu ya, jadi ini kita membangun bangsa ya, membangun bangsa itu ya harus seperti ini membangun bangsa ya. Ya Bapak kira ya sekian dulu aja. Kita dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya. Tanya jawab dan diskusi. Bapak kembalikan ke MC, ke moderator ya, moderator. Mangga silahkan. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mangga silahkan, ada yang mau bertanya? Ini mumpung waktunya banyak ya. Waktunya banyak, silahkan ya. Silahkan. Iya, Pak. Iya, mangga. Nah, Ya. terima kasih Bapak atas pemateriannya. Mangga teman-teman, sekarang sesi tanya jawab ya. Nah, saya batasi dulu 3 orang penanya. Aturannya nanti silahkan sebutkan nama, jurusan, dan NIM ya. Silahkan acungkan tangannya ya, yang mau bertanya. Ada teman-teman yang mau bertanya? Kang, saya izin bertanya. Ya, mangga, silakan. Silahkan, siapa namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agrisa Alia Faiza dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. NIM saya 2006519. Izin bertanya, Pak. Kita kan sebagai generasi muda ya, generasi penerus bangsa. Nah, terus kan di zaman era globalisasi saat ini banyak sekali perubahan yang merujuk ke teknologi. Terus ada banyak juga keributan-keributan massa seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa bisa meneguhkan komitmen keislaman kita sekaligus komitmen kebangsaan kita sebagai generasi bangsa, apalagi sebagai mahasiswa gitu yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Agrisa ya, Agrisa. Ya. Mangga teman-teman, ada lagi yang bertanya? Saya izin bertanya, Kak. Silakan Wita. Ya, nama Aktifkan saya. kameranya. Jaringannya itu banget, Kak, apa? Sedang mendung di sininya. Apa? Sama di sini juga. Tapi bagus. Di sini juga mendung ya. Ya, silakan lanjut. Saya Wita Putri Nirwani dengan NIM 2009-300. Izin bertanya. Kan di Jurusan apa? Jurusan apa? Gimana, Kak? Jurusan apa? Jurusan kimia. Kimia. Oh iya, Oh, silakan. kimia ya. Bagaimana cara kita menyikapi? Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara kita menyikapi seorang pemimpin yang kurang gimana ya? Kurang bijak atau kurang ukhuwah Islamiyah gitu, Kak. Ya, oke. Oh iya. Ya, baik. Udah, Kak, itu pertanyaannya? terima kasih banyak. Ya. Dari kimia udah, yang belum silakan. Dari jurusan mana? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Oh, siapa? Nama saya Ilham Apriana Kusnadi, NIM 2007359, kelas jurusan Dari? PJKR. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Pak, minta contoh yang banyak bagaimana setan atau jin menggoda manusia. Oke.
Ya, Terima kasih. ya. Hmm, Segitu aja. ya. Bapak 3 dulu ya Tiga di dulu ya, ya, ya tiga dulu. Ya, tiga dulu, nanti kalau misalkan ada kesempatan nanti dikasih lagi teman-teman. ya, betul, betul. Ya Pak, silakan untuk ditanggapi. Ya, terima kasih ya. Ini pertama Agrisa dari Bahasa Indonesia ya. Jadi pendidikan bahasa Indonesia. Yang kedua dari kimia itu namanya siapa sih? Bapak belum ketulis namanya nih. Yang dari kimia. Tadi tes Wita Wita ya. Oh, Wita benar, Wita ya. Wita. Wita dari kimia ya. Kemudian Ilham dari Kimia. dari kimia betul ya. Kemudian PJKR. Ilham PJKR ya, Ya. 3 ya. Ilham dari PJKR. Oke, pertama Agrisa dulu ya. Agrisa dulu ini bagaimana generasi muda menyikapi, karena ada saja gitu kan yang membuat ya mungkin ya maksudnya mungkin ada demonstrasi hingga kerusuhan ya. Demonstrasi hingga kerusuhan. Nah, Bapak jelaskan ya, demonstrasi itu satu bentuk demokrasi ya. Jadi demonstrasi itu satu bentuk demokrasi. Jadi itu undang-undang kita membenarkan ya. Jadi itu silahkan demonstrasi ya. Tidak ada larangan sama sekali ya, tidak ada. Hanya etikanya etika bukan etika, saya kira hukum di Indonesia ya, hukum di Indonesia itu bahwa kalau demonstrasi harus memberitahu surat pemberitahuan akan mengadakan demonstrasi gitu. Kenapa memberitahu? Supaya jangan terjadi kekacauan ya, supaya tidak terjadi keributan gitu kan, terjadi nanti pertengkaran gitu kan. Makanya nanti dikirim biasanya polisi gitu kan, keamanan. Semakin disebutkan jumlahnya berapa yang demonstrasi, oh jumlahnya sekian orang. Nah, kalau jumlahnya banyak pasti disediakan ada dilibatkan juga tentara, karena polisi pun terbatas jumlahnya ya. Dilibatkan tentara, terus dipasang kawat berduri gitu kan, supaya memblok ya, membatasi tempat demonstrasi supaya tidak merembet kemana-mana gitu kan. Nah, jadi demonstrasi itu kesepakatan dunia ya, dunia sepakat bahwa demonstrasi itu adalah satu metode untuk menghidupkan demokrasi. Nah, jadi itu boleh ya. Nah, yang nggak boleh itu ribut ya, membuat kerusuhan, itu yang nggak boleh ya, kerusuhan, karena itu kriminalitas. Kalau sudah berbuat jahat kan kriminal. Kalau berbuat jahat namanya kriminal ya. Jadi kalau selama demonstrasi itu sah ya. Itu etis, jadi itu tindakan bermoral, ya bermoral boleh. Tapi seringkali, nah ini yang hati-hati, seringkali demonstrasi itu ditumpangi. Ada penumpang gelap itu memanfaatkan demonstrasi yang emosional untuk membuat kerusuhan. Anda ingat yang tadi Bapak sebutkan ya, Khalifah Utsman itu dibunuh oleh kaum demonstran. Jahat kan? Yang jahat ya, jadi jahat. Jadi muncul kerusuhan karena emosional, hingga membunuh gitu kan. Nah, itu contoh yang paling konkret di sejarah Islam itu. Hanya 25 tahun setelah Nabi wafat, timbul demonstrasi besar-besaran dan membunuh. Nah, itu ya. Nah, yang jangan sampai kriminal gitu kan. Demonstrasi silakan. Ini kan demonstrasi merusak. Nah, itu yang jangan terjadi, itu demonstrasi merusak. Menghalangi orang mau ini kan, menghalangi jalan nggak boleh dalam Islam itu ya. Bahkan kalau kita menemukan duri di jalan yang biasa dilalui orang kan kita harus membuangnya ke tempat yang aman gitu kan. Ini malahan demonstrasi sering menghalangi orang, menghalangi aktivitas kerja. Kemarin Bapak Lokakarya ya, Kamis Lokakarya, banyak yang terhalang oleh kaum demonstran. Sampai ada yang lewat waktu 2 jam, ada yang sampai 5 jam baru sampai ke tempat Lokakarya. Padahal tempatnya di Bandung, dihalangi oleh kaum. Minta izin, saya nggak diberi izin mau lewat nih, nggak mau memberi izin. Nah, ini kan buruk ini ya. Nah, jadi coba Anda membayangkan ya, kalau demonstrasi itu orangnya berakhlakul karimah, kan tidak akan gitu kan, tidak akan menghalangi orang. Jadi sekedar menyampaikan aspirasi. Nah, kami punya aspirasi ini disampaikan gitu kan. Jadi boleh itu demonstrasi, boleh saja gitu kan, tidak dilarang. Dan itu etis selama menjaga jangan sampai muncul kriminalisasi. Itu ya saya kira ya. Jadi
tadi yang dari bahasa Indonesia ya, Agrisa ya. Jadi tapi kita harus tahu kalau jadi mahasiswa, nah bagaimana kita mahasiswa? Jadi mahasiswa harus terpelajar, harus cerdas ya. Jangan ikut-ikutan. Dalam istilah agama jangan taklid buta, jangan ya. Harus tahu persis. Contoh kemarin, kalau menurut Bapak memalukan demonstrasi itu ya. Unjuk rasa demonstrasi terhadap undang-undang Cipta Kerja ya, undang Cipta Kerja. Tapi banyak yang salah kan? Nggak benar ternyata, banyak yang tidak benar. Tidak begitu, tidak gitu kan, misalnya, oh ini tidak ada hak cuti, oh ini begini, ini ternyata ada semuanya. Nah itu jangan sampai gitu ya. Kita mahasiswa malu lah, jangan ikut-ikutan, jangan ya. Kita harus pelajari dulu kritis. Bapak pernah mimpin demonstrasi, pernah Bapak juga mimpin demonstrasi, tapi kaji kritis dulu, dipelajari dulu gitu kan. Sampai kita ini waktu Bapak pernah Bapak mimpin demonstrasi waktu dulu, sampai betul-betul tahu persis, oh ini kelemahannya, benar-benar lemah. Tidak diperdebatkan lagi bahwa ini adalah kelemahan gitu kan. Nah itu jadi kita pun kalau ditangkap benar kan kita bertanggung jawab terhadap Allah, kita itu ya, bertanggung jawab terhadap Allah. Jangan sampai membuat kerusuhan, karena buat kerusuhan itu hukum dalam Islam berat itu ya, buat kerusuhan itu. Nah itu ya, jadi boleh demonstrasi tapi harus sesuai rambu-rambu, sesuai prosedur, sesuai dengan hukum, sesuai dengan etika. Menjaga jangan sampai muncul gerakan massa, karena massa itu menurut teori psikologi sosial emosional. Nah itu ya. Yang kedua dari Wita ya, dari kimia. Wita dari kimia itu, Wita, punten Wita, apa kata kuncinya coba dari Wita teh apa bertanya apa ya Wita teh? Pilapli. Cara menyikapi pemimpin yang pemimpin yang tidak Islami tadi ya? Ya. Yang tidak Islami. Bagaimana cara kita menyikapi pemimpin yang tidak Islami? Nah, tidak Islami itu Wita ya, supaya teman-teman Wita paham ya. Supaya teman Wita paham, Bapak juga paham gitu kan. Contohnya apa yang tidak Islami itu? Contoh. Kayak kurang berakhlak sama beda agama gitu, Pak. Oh, kurang berakhlak, kurang berakhlak itu yang gimana? Kurang berakhlak. Ya, akhlaknya buruk, bukan kurang ya. Akhlaknya buruk gitu kan. Yang gimana akhlak buruknya itu? Yang seperti tadi Bapak jelaskan saja, Pak. Ya. Apa ini? Iri itu iri? Iya, kayak yang maaf ya, Pak. Sekarang aja gitu, kayak yang lagi booming sekarang. Yang masalah itulah. Nggak tahu, Bapak nggak tahu, terus terang Bapak nggak tahu ya. Yang Omnibus Law itu, Pak. Oh, itu bukan akhlak. Itu Bapak bukan akhlak, bukan ya. Itu kan undang-undang ya. Undang-undang itu kan yang menyusun DPR dengan pemerintah ya, DPR ya. Itu bukan akhlak, bukan. Saya kira itu undang-undang ya. Undang-undang itu hukum ya. Kalau akhlak itu di atas hukum, di atas ya. Akhlak itu. Akhlak itu keadilan, itu akhlak ya, keadilan. Maksudnya Pak? Ya. Maksudnya apa? Tentang orangnya yang pemangku kebijakan. Maksudnya yang pemangku kebijakannya, yang orang-orang tersebut yang di dalamnya. Ya, makanya contoh. Jadi meluncurkan undang-undang seperti itu karena dasarnya. Iya, Pak, seperti itu. Iya, kan itu harus konkret ya. Konkret itu misalnya apa? Kan kalau undang-undang kan yang nyusun DPR ya, DPR. Dan DPR sudah ngetuk palu. 80% anggota DPR setuju gitu ya, 80% ya, mayoritas ya, 80%. Yang tidak setuju kan hanya dua fraksi, Demokrat dan PKS gitu kan, 20% itu jumlahnya gitu kan. Dan 80% kan ini kalau secara teori demokrasi ya kita harus tunduk kepada yang menang ya. Walaupun kita tidak setuju, Anda tidak setuju dengan yang menang. Boleh Anda tidak setuju. Boleh, itu hak dijamin hak itu oleh undang-undang ya. Boleh tidak setuju, tapi Anda membuka kembali di sidang berikutnya, sidang DPR berikutnya gitu kan. Jadi itu yang tawakal ya. Jika kalau sudah diputuskan maka kamu harus tawakal. Kalau sudah diputuskan ya tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Nah itu sikap akhlak Islam ya. Akhlak Islam itu harus tawakal. Jadi kalau sudah misalnya saya milih presiden, saya tidak setuju Jokowi. Saya bukan Jokowi. Anda boleh tidak setuju itu, nggak dilarang sedikit pun.
Tapi ketidaksetujuan Anda itu Anda tunda 5 tahun kemudian. Pas pemilu berikutnya, nah ada pendukung yang Anda dukung gitu kan. Nah itu ya. Itu akhlak Islam. Akhlak Islam itu harus tawakal ya. Kalau diputuskan tawakal. Supaya Anda tahu ya, Anda tahu seluruh nabi itu rakyat. Kecuali hanya 4 nabi. Jadi seluruh nabi itu kan ada lebih 100.000 nabi itu ya, lebih 100.000. Nabi yang wajib diketahui ada 25. Tapi nabi yang 21 nabi itu rakyat beneran rakyatnya itu. Rakyat saja. Dan rakyat yang jadi warga negara yang baik. Nabi Muhammad dah sebutkan ya. Nabi Muhammad itu kan waktu di Mekah rakyat. Jadi presiden itu ketika di Madinah, jadi presiden. Ketika di Mekah, Nabi itu rakyat. Dan Nabi Muhammad menjadi warga negara yang baik. Good citizenship dalam bahasa sipiknya itu good citizenship, warga negara yang baik. Dia pernah hari riweuh, dia pernah. Nah, siapa gubernurnya? Nabi Muhammad kan di bawah gubernur seorang yang menurut Islam Sunni ya, seorang kafir. Abu Thalib itu menurut Islam Sunni kafir. Kalau menurut Islam Syiah mukmin sejati. Kalau menurut Islam Syiah ya. Kalau menurut Islam Sunni kafir Abu Thalib itu. Oke, kita pegang Islam Sunni ya. Abu Thalib kafir sebagai gubernur. Nabi Muhammad sebagai rakyat. Apa Nabi Muhammad pernah protes ke Abu Thalib? Tidak pernah sama sekali itu. Nabi tunduk patuh sebagai warga negara gitu kan. Nah, coba Anda kalau ingin lihat ketundukan seorang Nabi ya, tunduk, patuh, taat kepada pimpinan. Anda lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seorang rasul, ya Rasulullah. Anda bayangkan seorang, tinggi sekali kan Rasulullah. Nabi Ayub diusir. Yang ngusirnya siapa? Bukan presiden yang ngusirnya. Yang ngusirnya bukan gubernur. Yang ngusirnya bukan bupati, bukan wali kota. Yang ngusirnya kepala kampung. Kalau di kepala kampung itu apa ya? Mungkin setingkat RW lah. Setingkat RT gitu kan. Ketua RT yang ngusir. Diusir, Pak Ayub, maaf sekali, masyarakat protes pada saya. Masyarakat tidak menghendaki Pak Ayub tinggal di sini. Karena Pak Ayub berpenyakit yang menyengat, bau. Warga saya protes semuanya. Dan meminta saya supaya saya nyampaikan ke Pak Ayub agar Pak Ayub pindah dari sini. Nabi Ayub pindah itu. Menjauh dari keramaian. Dia tinggal di guha. Bayangkan tinggal di guha selama 11 tahun coba. Nabi Ayub. Taat. Kepada RT saya taat. Nah itu Nabi ya. Nabi itu taat semuanya ke pimpinan. Jangan pun pimpinan tinggi ya. Ke RT saya taat. Nabi itu. Nah jadi Nabi yang bukan rakyat itu hanyalah pertama Nabi Muhammad ya. Ketika di Madinah. Nabi Muhammad di Madinah itu Nabi Muhammad jadi presiden lah kalau sekarang gitu kan. Presiden gitu kan. Karena Nabi kan mengangkat duta besar, mengadakan perjanjian, memimpin perang gitu kan. Itu ciri-ciri presiden kan, ciri-ciri presiden itu kan. Nabi Muhammad ya, terus Nabi Daud, seorang raja ya Nabi Daud ya. Terus Nabi Sulaiman, raja juga ya. Yang keempatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bukan raja, bukan. Nabi Yusuf itu seorang menteri keuangan. Dan Nabi Yusuf menjadi menteri yang profesional. Dan dia mengabdi kepada raja. Karena ini urusan negara kan, urusan negara. Bukan urusan agama. Kalau urusan agama kan dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau agama mah. Tapi urusan bernegara, karena Nabi Yusuf diangkat jadi menteri, ya Nabi Yusuf berbakti kepada rajanya, mengabdi kepada rajanya, taat kepada rajanya. Ya profesional sekali gitu kan. Nah gitu ya. Jadi sikap kita berbangsa dan bernegara itu ya kita lihat para nabi, itu uswah hasanah, teladan ya. Lihatlah para nabi, nabi itu uswah hasanah, teladan. Dan para nabi menampilkan begitu. Para nabi semuanya menampilkan begitu gitu kan. Jadi nabi itu dasarnya kalau ada perintah Allah baru dilaksanakan. Selama Allah tidak memerintahkan ya nabi menjalankan dengan menjunjung tinggi akhlak mulia. Jadi yang kesatunya itu berakhlak mulia yang sempurna gitu kan. Nah itu ya. Jadi kita ada ininya, ada rambu-rambu undang-undang juga ada, gitu. Agama juga jelas. Agama jelas sekali gitu kan. Undang-undang ada. Misalnya kalau kita tidak setuju,
ya tunggu persidangan berikutnya gitu kan. Kalau sudah diputuskan. Di Indonesia kan ada apa boleh ini kita protes terhadap misalnya undang-undang ini, undang-undang yang sekarang ya, hak cipta kerja ya, undang-undang itu ya. Boleh saja ada prosedurnya. Yaitu kita mengadakan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Tapi jika ternyata misalnya Mahkamah Konstitusi pun memutuskan sama, misalnya MK itu, hakim MK membenarkan DPR itu benar telah membuat undang-undang itu. Pemerintah benar juga. Nah, kita harus sabar saja, tawakal, kita ikuti terus sampai ada waktu lagi untuk merubahnya secara prosedur kenegaraan gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi jangan jadi perusuh, jadi anarkis ya. Lebih kriminalitas, jangan sekali-kali gitu kan. Lebih Islam itu misi Nabi itu akhlak mulia, bahkan akhlak mulia yang sempurna akhlaknya itu. Jadi segala ajaran ideologi yang bertentangan dengan akhlak mulia itu bukan Islam, bukan. Islam itu adalah akhlak mulia. Nah, itu diukur, apa saja diukur ya. Anda misalnya mau demonstrasi, Anda boleh ukur dulu dengan akhlak mulia. Kalau Anda seorang muslim ya, Anda komitmen dengan Islam, Anda diukur dengan akhlak mulia. Apakah ini akhlak mulia? Bukan. Oke, ini akhlak mulia ya, karena ini dijamin oleh undang-undang. Tapi demonstrasinya yang aman gitu kan, tidak buat keributan, tidak mengganggu orang. Kalau mengganggu kan menghalangi orang ya, menghalangi orang kan akhlak buruk. Bagaimana demonstrasi yang tidak menghalangi orang gitu kan, tidak mengganggu orang gitu kan. Nah, karena kan tidak semua orang setuju dengan kita kan. Kan yang demonstrasi itu yang tidak setuju. Apa yang lain tidak setuju juga kan enggak. Banyak yang setuju juga gitu kan, yang setuju gitu kan. Nah, jadi kita menghormati yang setuju. Jadi beda pendapat boleh, tidak dilarang sedikit pun, tapi kita harus hormat ya, harus menghormat. Saling hormat lah, kita harus saling hormat gitu kan. Nah, bentuk hormatnya itu kita ya silahkan jalankan undang-undang itu. Dan kami akan berusaha mengubahnya ketika ada kesempatan. Terutama ketika kami jadi presiden gitu kan. Kami jadi presiden, kami jadi anggota DPR, diganti gitu kan. Nah, baru itu nah itu ya, jadi harus yang utama akhlakul karimah ya, akhlakul karimah. Kalau strategi itu mas silahkan bergantung masing-masing lah, punya strategi masing-masing, punya metode masing-masing. Tapi yang intinya, esensinya kita berbangsa dengan berakhlakul karimah, Islam dan kebangsaan gitu ya. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga itu tadi siapa Ilham ya. Ilham dari PJKR. Ilham Pak. Ya, Ilham ya. Ilham dari PJKR. Ya. Nah, Ilham itu bagaimana supaya kita mengetahui ya, ini godaan setan, godaan iblis. Nah, benar, bagus Ilham. Wah, bagus Ilham ya. Ini religius sekali nih Ilham. Maaf Oke. Pak, minta contoh yang banyak gitu Pak. Iya, contoh yang banyak ya, contoh. Minta contoh yang banyak. Yang godaan setan ya. Oke. Godaan setan itu ini, contoh pengaruh godaan setan ya. Contoh pengaruh godaan setan. 1, kita memandang baik perbuatan yang salah. Perbuatan salah dianggap baik. Misalnya hoak ya. Hoak itu dalam Islam salah. Hoak itu fitnah ya, hoak itu kan. Al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih keji, lebih besar dosanya daripada membunuh. Membunuh saja dosa besar. Ini fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu pandangan Islam ya. Nah, tapi kita merasa tidak naon hoak mulah, boleh-boleh saja. Bahkan kita ikut menyebarkan hoak. Nah, itu contoh godaan setan ya. Nah, contoh godaan setan. Yang kedua sholat, bisa sholat ya, sholat. Sholat mah asal sholat we gitu kan. Asal sholat yang penting mah. Tidak perlu riweh-riweh lah. Sholat mah sholat aja, pokoknya duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, dan udah selesai. Nah, padahal sholat ada aturannya. Di Quran kan, fawailul lil musholin, masuk neraka orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya sahur, lalai. Lalai itu apa? Sholat tapi tidak sesuai dengan tujuan sholat. Sama ada Bapak nugaskan buat makalah. Coba ada buat makalah tentang makna beriman kepada malaikat. Apa?
ketentuan sholat dalam Islam. Anda buat makalah, asal kerjakan. Anda buat makalah tentang secangkir kopi misalnya gitu. Kira-kira Bapak nerima nggak? Kan nggak akan nerima gitu kan. Anda buat makalah, bener buat makalah, nyerahkan makalah. Judulnya makalah misalnya. Makalah PAI, ketentuan sholat dalam Islam. Isinya secangkir kopi gitu kan. Nah, Anda sholat, tapi isinya bukan sholat isinya. Isi sholat itu apa? Isi sholat itu ingat ke Allah. Menghadirkan Allah. Anda sholat, tapi menghadirkan selain Allah. Nah, itu contoh godaan setan itu ya. Merasa benar, kita kalau sudah sholat merasa benar. Padahal sholatnya salah, sholatnya sahun, tidak khusyuk gitu kan. Banyak tuh, semua ya. Semua ibadah mahdoh itu digoda setan. Misalnya puasa ya, puasa itu kalau kita merasa sudah berpuasa, kalau sudah menahan lapar haus dari sahur sampai maghrib, nah itu godaan setan. Padahal tidak hanya itu, bukan hanya itu. Puasa itu harus bisa mengendalikan nafsu, menahan nafsu. Nafsu itu apa sih? Nafsu itu segala keinginan kita. Segala keinginan itu disaring ya, disaring. Disaringnya dengan apa? Dengan perintah Allah dan Rasulullah. Ada perintah Allah enggak? Tapi Anda kalau bicara agama ini ya, demonstrasi ada perintah Allah enggak? Ada perintah Rasul enggak gitu kan? Ada contoh nggak di Rasul demonstrasi gitu kan? Wah, ada lebih berat ya, lebih berat. Jadi ini apa? Mengamalkan agama itu pasti selalu digoda setan, pasti. Karena ini sumpah iblis. Iblis bersumpah, Tuhan, karena Engkau telah memvonis aku sesat, aku kafir, maka aku bersumpah akan aku ciptakan pandangan yang baik pada manusia, sehingga manusia itu merasa baik dengan perbuatannya, padahal salah. Nah, kita lihat agama ya. Agama itu kan masing-masing merasa benar ya. Orang Islam merasa benar, orang Kristen merasa benar, orang ini. Tidak ada agama yang tidak merasa salah. Tidak akan ada satu agama pun yang merasa salah. Nah, orang Islam merasa Islam gitu kan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau kita punya perasaan Islam, apakah benar sesuai dengan Islamnya yang Allah maksudkan? Karena Allah punya maksud, kan Islam itu begini nih. Nabi punya maksud, Islam itu begini. Islam itu menjunjung tinggi akhlak mulia. Iblis bertauhid, tapi tidak berakhlak mulia, akhlaknya buruk, kafir kata Allah. Sahabat Nabi ahli ibadah, tahajud tiap malam, puasa terus-terusan, sedekah tiap hari, tapi akhlaknya buruk. Kata Nabi, di neraka tempatnya. Kenapa? Karena misi Nabi itu akhlak mulia. Itu misi Nabi. Nabi itu ingin orang itu beriman yang berakhlak mulia, beribadah yang berakhlak mulia. Nah, kalau dia beribadah akhlaknya tidak mulia, ini pun godaan setan. Setan, kamu sudah cukup, kamu sholatnya kan rajin kamu itu. Kamu kan bukan hanya sholat wajib, sholat duha pun kamu lakukan. Kamu bahkan suka tahajud. Wah, kita kan merasa suci gitu kan. Padahal misi Nabi itu, akhlak itu harus meningkatkan akhlak mulia. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sholat tidak mungkin korupsi, tidak mungkin ya. Orang sholat tidak mungkin membuat fitnah, tidak mungkin buat hoak, tidak mungkin. Pasti akhlaknya mulia, pasti gitu kan. Nah, ketika orang ibadah akhlaknya tidak mulia, nah itu digoda setan. Jadi setan itu tujuannya gini, supaya Anda tahu ya. Setan itu punya tujuan gimana agar semua manusia ke neraka. Nah, itu tujuan setan. Setan itu silahkan orang sholat, mangga sholat, mangga. Mau haji, mangga silahkan haji. Umroh silahkan. Yang penting ke neraka gitu kan. Nah itu godaan setan ya. Jadi setan itu ngeri sekali. Makanya di Quran disebutkan, inna syayatin aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Musuh yang benar-benar ada. Kenapa benar ada? Karena ada dalam pandangan kita. Ada dalam sikap kita, ada dalam perilaku kita gitu kan. Nah, ini makanya kenapa kita dalam melakukan sesuatu harus ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan penuh makna. Penuh makna ya, bukan hanya membaca, bukan, tapi hati kita itu betul-betul ke Allah itu butuh. Ya Allah, ya Allah, aku lindungi dari setan. Jahatnya luar biasa setan itu. Nah, kejahatan setan itu merusak pandangan, merusak sikap kita, dirusak, merusak niat dirusak gitu kan. Kan ada ya orang sombong, ujub, riya, sum'ah, kalaupun beramal banyak, nol amalnya, nol besar.
Misalnya kita sedekah ya, 1 miliar rupiah sedekah. Ada ria sedikit dalam hati, udah dicoret, tidak punya pahala sama sekali. Kita sholat tahajud, Anda cerita ke teman-teman, aduh, saya malam tadi sholat tahajud nikmat sekali, langsung dicoret itu pahalanya, dicoret oleh Allah. Allah tidak suka dengan gitu, tidak suka dengan pamer gitu kan, pamer dengan amal soleh, pamer dengan ibadah, nggak suka sama sekali. Makanya semakin tinggi nilai ibadah ya semakin banyak setannya. Sholat tahajud, oh setannya banyak itu. Makanya kata setan biar dia, pertama setan itu programnya jangan sampai dia tahajud. Dibuat ngantuk, dibuat capek, malas gitu, dibuat malas. Kalau dia orang itu bisa berhasil mengatasi ngantuk, berhasil mengatasi malas, dan ngejangan sholat tahajud, kata setan nggak apa-apa, silakan kamu tahajud. Tapi aku goda kamu supaya kamu pamer dengan tahajud kamu. Nah itu setan itu ya. Jadi setan itu aduh. Jadi semakin pahalanya besar, semakin setan masuk. Makanya pahala paling besar apa? Pahala paling besar itu adalah berakhlak mulia. Itu pahala paling besar. Akhlak mulia itu pahalanya paling besar. Mengalahkan segala ibadah yang lainnya. Nah, tapi setannya banyak di sana. Setannya berkerumun, berkerumun sekali supaya kita tidak berakhlak mulia. Supaya akhlaknya ada cacatnya gitu kan. Nah, itu ya, jadi setan itu jadi menurut Bapak contohnya sudah banyak ya. Sudah banyak contohnya. Jadi mulai supaya kita ringan berbuat dosa ringan, yang merasa ringan dengan berbuat dosa ringan. Bukan dosa berat, bukan dosa besar, dosa kecil ya. Merasa enteng dengan berbuat dosa kecil. Padahal kata Nabi, kalau dosa kecil diulang-ulang, maka sama dengan dosa besar. Kita berdusta ya. Berdusta itu dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil ya. Berdusta itu dilarang ya, berdusta ya. Tapi kalau dustanya merugikan orang lain, kalau dusta itu merugikan orang lain, itu dosa besar. Dusta merugikan orang lain, dosa besar. Tapi kalau dusta, orang lain tidak rugi, tidak. Kita berdusta, tapi orang lain tidak rugi sedikit pun, tidak ada kerugian. Nah itu dosa kecil, tetap dosa ya. Nah jadi harusnya apa? Harusnya istighfar ya. Kalau sudah berbuat dosa kecil istighfar. Nah karena dengan istighfar hilang dosanya, diampuni oleh Allah. Nah setan itu menciptakan pandangan supaya orang mengenteng-entengkan dosa kecil, dienteng-entengkan. Ada dosa kecil ini mah gitu kan. Tanpa bertobat gitu kan. Nah itu yang membuat akhirnya dosa numpuk. Nah itu ya ilham. Menurut Bapak ini Bapak sudah memberikan contoh yang banyak nih. Banyak kalau mau contoh seharian juga akan selesai ya. Contoh godaan setan banyak sekali ya. Enggak Pak, sementara itu saja. Ya Pak, banyak. Ya sudah banyak ya. Ya Pak, mungkin waktunya sudah habis ya Pak. Oh iya sudah habis ya. Kita cukupkan saja. Ya sama-sama ya. Mangga Bapak ditutup aja. Ya. Ditutup aja. Terima kasih ke host ya, terima kasih sekali yang sudah memberi kesempatan Bapak, kepada panitia juga, tim tutorial gitu kan. Juga kepada Anda semuanya ya yang sudah mengikuti kuliah doa ini. Nah, kalau apa yang Bapak ucapkan ini salah, itu murni dari Bapak ya, murni dari Bapak. Karena digoda setan ya, karena Bapak digoda setan ya. Dan Bapak mohon perlindungan pada Allah, mohon ampunan supaya Allah mengampuni Bapak, juga mengampuni Anda semuanya ya. Kalau yang itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai-sampai.